Raja tackle Persebaya jawab kepercayaan Sintayong. Gacor di Amerika, striker berdarah Surabaya gabung skuad utama. Matangkan persiapan STY, pastikan uji coba jelang Piala AFF 2024. Kevin Dix cetak sejarah baru, nama Indonesia menggema di Eropa. Like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix cetak sejarah baru, nama Indonesia menggema di Eropa. Kevin Dix tampil tajam di Europa Conference League 2024-2025. Bek timnas Indonesia itu sudah memborong banyak gol sejauh ini. Terkini Kevin Dix bahkan berhasil mencatatkan 2 secara sekaligus saat membantu FC Copenhagen mengalahkan Dinamo Minsk dalam lanjutan Liga Conference UEFA 2024-2025 pada Jumat dini hari. Di mana dalam pertandingan di Mehdi Hussein Z Stadium, Kevin Dix keluar sebagai pahlawan kemenangan timnya. Bek 28 tahun ini mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-55 untuk membantu FC Copenhagen menang 2-1 dari lawannya. Ini merupakan gol kedua bagi Kevin Dix di Liga Conference UEFA musim ini. Gol itu pun sekaligus membuatnya mencatatkan 2 sejarah sekaligus. Di mana Kevin Dix kini resmi menjadi orang Indonesia pertama yang tampil di Liga Conference UEFA. Selain itu, gol ke gawang lawannya itu membuatnya juga jadi orang Indonesia pertama yang mencetak gol di turnamen ini. Sementara itu, secara keseluruhan, Dix telah memborong 4 gol untuk Copenhagen di Europa Conference League. 2 gol lainnya dicetak di ronde-ronde awal. Pertama, pemain yang punya ibu dari Maluku itu membuat gol di babak kedua kualifikasi saat melawan Brunos Magpies di leg kedua, Agustus lalu. Kemudian gol kedua dicetak Kevin Dix di play-off leg pertama melawan Kilmarnock. Dan gol ketiga ia cetak saat melawan Real Betis di fase grup. Penampilan melawan Ming ini pun juga melanjutkan tren apiknya usai cedera saat membela timnas Indonesia. Selain itu, akhir pekan lalu pun ia juga memborong assist saat Copenhagen mengalahkan Lyngby di Liga Denmark. Jika ditotal, Kevin Dix pun telah mencetak 8 gol untuk Copenhagen sejauh ini. Rinciannya, ia memborong 4 gol di Superliga Denmark, 2 di kualifikasi Conference League, dan 2 di babak utama Liga Conference. Matangkan persiapan STY, pastikan uji coba jelang Piala AFF 2024. Pemain abroad timnas Indonesia yang mendapatkan panggilan untuk Piala AFF 2024 telah mulai berdatangan. Salah satunya yang teranyar adalah Ronaldo Kuate yang telah dipastikan tiba di Bali. Dalam video yang diunggah Instagram resmi timnas Indonesia itu menunjukkan Ronaldo Kuate keluar dari bus dan langsung menjalani latihan dengan tim. Sementara itu, pada awal-awal pemusatan latihan ini, tim pelatih terlihat masih memberikan latihan gym. Latihan diawali dengan pemanasan di atas matras dan langsung berlanjut dengan latihan angkat beban. Lebih lanjut lagi, Sintayong juga telah merencanakan 1 laga uji coba di Bali. Tepatnya STY mau timnas Indonesia melawan Bali United pada 3 Desember nanti untuk mematangkan strategi. Ini menjadi sebuah pengumuman yang cukup menarik. Pasalnya, sebelum ini timnas Indonesia tidak ada agenda untuk menjalani laga uji coba. Di sini sampai tanggal 4 Desember dan tanggal 3 Desember akan bertanding melawan Bali United. Demikianlah kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin ada laga uji coba sebagai penutup TC timnas Indonesia selama di Bali. Nantinya dari 33 nama pemain, hanya ada 23 nama yang akan dibawa untuk Piala AFF 2024. Sementara itu, skuad Merah Putih dijadwalkan terbang ke Myanmar pada tanggal 5 Desember mendatang. Diketahui timnas Indonesia akan melakukan laga perdana grup B dengan melawan Myanmar. Dan sesuai jadwal, laga tersebut akan berlangsung di Stadion Tuwuna, Yongan, Myanmar pada Senin 9 Desember. Raja tackle Persebaya jawab kepercayaan Sintayong. Banyak nama pemain muda baru yang coba diorbitkan STY di timnas Indonesia. Salah satunya Alphonso Ain, pemain 20 tahun asal Ternate yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah tampil impresif bersama dengan klubnya Persebaya Surabaya di Liga 1.
Bukan tanpa alasan Alvan dipanggil untuk ikut TC Timnas Indonesia. Pasalnya, lulusan Akademi Persebaya ini menunjukkan kemampuan serba bisa di posisi bek kanan dan sayap kanan. Progres karirnya yang cemerlang bersama Bajul Ijo pun menjadi salah satu faktor kenapa namanya berada di antara 33 pemain yang dipanggil ke Bali. Tentu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan olehnya dengan menunjukkan kemampuan sebaik mungkin. Apalagi nama Alvan Swaib digadang-gadang sebagai bocah ajaib yang moncer di kubu Bajul Ijo. Selain berbekal ambisi dan kerja keras, Alvan juga memiliki mentalitas pantang menyerah. Aspek tersebut menjadi hal yang dilihat oleh pelatih Paul Munster sehingga berani memberikan menit bermain untuknya. Alvan sendiri juga dikenal sebagai pemain yang mempunyai kecepatan maupun fleksibilitas. Tak hanya bertanggung jawab menjaga sektor kanan pertahanan, tapi ia pun bisa diandalkan membantu serangan demi serangan. Diketahui pelatih Sintayong pun juga turut memanggil pemain muda Persebaya lainnya, yakni Mikael Alfredo Tata. Paul Munster pun memberikan dukungan penuh kepada dua anak asuhnya agar melakukan yang terbaik. Gacor di Amerika, striker berdarah Surabaya gabung skuad utama. Striker pemain keturunan Indonesia Adrian Wibowo mendapatkan kabar gembira dengan promosi dirinya ke skuad utama Los Angeles FC untuk musim 2025. Dia akan melawan Martin Paz yang juga di MLS Amerika Serikat. Langkah ini pun diumumkan oleh klub melalui situs resmi mereka yang juga menginformasikan mengenai perubahan susunan pemain menjelang musim mendatang. Sementara itu dalam pengumumannya, LAFC mengumumkan perpanjangan kontrak untuk beberapa pemain, termasuk Wibowo yang sebelumnya bermain untuk Los Angeles di MLS Next Pro, kompetisi yang menjadi ajang pengembangan bagi pemain cadangan MLS. Selain Adrian, dua nama pemain lain yang turut mendapatkan kontrak baru adalah bek Sergi Palencia, Edi Segura, serta kiper Hugo Lloris dan David Okoa. Wibowo yang kini berusia 18 tahun ini pun diketahui telah mencatatkan performa impresif selama bermain di MLS Next Pro dengan 9 gol dan 6 assist. Sebagai bagian dari 19 pemain yang dipilih untuk tim utama, ia pun akan bersaing di Major League Soccer untuk pertama kalinya. Hal ini pun menjadi sebuah pencapaian penting bagi pemain kelahiran Amerika Serikat ini yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya. Adrian Wibowo sendiri kini bermain dalam liga yang sama dengan Martin Paz, penjaga gawang FC Dallas yang juga memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Wibowo sendiri juga telah mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia melalui program naturalisasi. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube-nya, Wibowo menyatakan terbuka terhadap peluang tersebut dan menyebutnya sebagai kesempatan yang akan dipertimbangkan dengan serius. Jika ia tampil konsisten dan menunjukkan progres bersama dengan klubnya, bukan tidak mungkin ia akan dilirik oleh tim pelatih timnas Indonesia.